iri dan dengki. Kalau begitu, saya ingin belajar ilmu itu, Bapak. Saya manggilnya Bapak. Ya udah kalau begitu, tapi kau beta kasih tes dulu di sini percobaan. Besoknya Mang saya di ospek itu, bahasanya di ospek ya, suruh ngurus kandang babi. Setelah 13 hari bersihin kandang babi, saya itu dikasih wejangan dulu Mang tentang kesadaran, kesabaran, ketelitian dan ketenangan. Yang kedua pernafasan. Setelah pernapasan, yang ketiga fisik. Suruh gegem batu kerikil yang asli dari pantai, gegem sekuat-kuatnya itu sampai tangan bengkak. Setelah bengkak melepuh, sembuh, begitu lagi. Sampai 7 kali Mang bengkak, sembuh. Nah sesudah itu, pasir yang disangrai di atas wajan menggunakan kayu bakar. Saya disuruh begini, 1, 2. Nah ketika sebelum nancepin, napas dulu. Kalau udah mau nancepin, buang. Nah, tangan itu panas Mang melepuh semua kulit-kulit. Kemudian diobatin sama bapak. Udah sembuh. Latihan seperti itu lagi sampai 7 kali lagi. Yang ketiga kali sama kayu. Kayu yang dibikin ada per-peran, bisa kreot-kreot, itu saya pakai tulang kering ngadunya. 1 latihannya gitu terus Mang Nah, begitu tangan itu sudah pada sakit karena tulang kering sih yang kena benturan kayu itu, saya cuma dipoles pakai getah pisang yang dicampur air ludah Bapak itu. Wah, itu seketika sakitnya hilang, tetapi saya rasain tangan saya kok lebih kuat. Nah, saya bilang tangan saya kok serasa lebih kuat. Bapak itu melatih saya, masukin ke kandang kuda Mang Saya dituntun, sini ikut. Waduh, mau diapain nih, ospekan yang terakhir. Masukin kandang kuda. Setelah itu saya disuruh nyari uratnya kuda di bagian kaki belakang. Cuma ini dikasih tameng besi, jadi kalau kesepak kita aman ya. Kalau kuda itu sampai gelapak, sampai menyepakkan kaki, berarti kamu lulus maksudnya. Nanti selanjutnya kita berangkat ke Pulau Eno. Alhamdulillah saya tuh bisa Mang nyari urat titik kuda sampai kuda itu gelapak. Walaupun begitu, sedikit apes saya kepental sama kuda itu, saya kesepak. Wow, sampai kepental, ngerusak kandang bubrak yang di belakang. Jebrot, aduh sakitnya nggak ketulungan. Itu latihannya. Kalau sakit jangan nahan begini. Aduh, jangan begitu. Kamu gini. Tahanlah sakit, nikmati sakit lewat nafas. Gunakan itu ya. Oh, maksudnya fisik itu seperti ini Mang Rasa sakitnya itu dialihkan kepada nafas. Jadi umpama kita kesandung nih kakinya, tenang, mulutnya jangan bersuara tapi lewat nafas. Itu secara tidak disadari, secara alami, energi murni itu mancar menjadi obat penyembuh yang alami. Akhirnya keputusan dari Bapak itu saya lulus Mang lulus uji. Berangkatlah besoknya naik kapal buat ikan, yang buat nyari ikan tuh, ikan tenggiri, ikan kakap, itu kan pakainya pancing rawe. Ya kebetulan lagi butuh ABK juga, jadi sekalian nepeng itu kan saya jadi ABK kapal tenggiri dulu. Udah 1 minggu di kapal tenggiri, 1 minggunya kapal mau pulang karena 2 minggu sekali kapal itu pulang. 1 minggu di kapal tenggiri saya bantu-bantu tuh jadi nelayan, narikin pancing rawe yang dibuang kalau sore, kalau pagi itu ditarik. Saya tuh dideketin, maksudnya kapal itu dibawa berlabuh, sengaja ngedeketin Pulau Eno itu. Nelayan yang satu ini asli pribumi Pulau Dobonya. Itu Pulau Eno, terkenal pulau horor atau pulau kematian. Waduh, itu ya yang dimaksud orang-orang sini. Iya, itu tuh kalau orang yang milik, hatinya bersih sungguh-sungguh, dia akan beruntung masuk ke pulau itu. Beruntung yang gimana Bang? Maksudnya kalau nanti keluar dari pulau itu, dia bawa oleh-oleh seperti keahlian dalam pengobatan, atau ketika mau usahanya nanti dibantu menjadi naik gitu. Oh seperti itu. Ya memang sih Tuhan yang maha berkehendak, tetapi jalannya tuh dari situ. Akhirnya dibawa Mang saya ke Pulau Eno.
Bapak adat itu sudah nyuruh 2 orang utusan, orang kepercayaan. Mereka ada di pantai, tepi-tepi pantai yang udah dari laut kita nyampe. Kita turun dulu di pantai itu kan, Pulau Eno udah disambut. Bang, sudah siap mentalnya? Insya Allah saya siap. Saya pakai bahasa orang Islam, Bang. Insya Allah saya siap. Tapi lebih dominan awalnya, wah udah dreg-dreg, Mang. Ngelihat pulau itu, hutan lebat, sama auranya tuh udah mencekam sekali. Bang, belum apa-apa kau sudah kayak gini. Ayo lanjut, mau lanjut apa mau pulang? Ayo lanjut, Bang, udah kepalang di sini. Di situ saya berani-beraniin, Mang. Dituntunlah sama 2 orang itu. Masuk ke pulau ke pulau itu tengah hutan. Jalannya tuh kayak nggak nyampe-nyampe, jauh sekali, ngelewatin pohon-pohon, ngelewatin rumput-rumput. Setelahnya sekian lama berjalan, akhirnya ditunjukkan satu tempat. Tempatnya itu rumah gubuk kecil, lebih kecil lagi. Kalau saya bilang sih maaf, Mang, mirip kandang ayam tempatnya. Nah, udah saya itu nurut aja, nggak berani nanya yang macem-macem. Bang, ini saya mau diapain apa enggak? Itu saya nurutin, masuk ke kandang itu. Maksudnya tempat ritual. Abang itu ngasih wejangan. Ingat, yang dari Flores Timur itu adalah jembatan pertama. Jembatan kedua, kamu itu di sini, Bang. Gunakan yang dari Flores Timur dan ingat wejangannya apa saat nanti godaannya ada. Saya cuma bilang iya. Setelah dikasih wejangan, obrolan dan penjelasan, saya itu ditinggal, Mang, sama 2 orang itu. Saya tahu mereka pasti pulang ke Pulau Dobo itu. Saya sendirian dikasih perbekalan seperti beras, telur, ada sayuran sama ikan-ikan. Cuma kalau ikan kan bakal basi, busuk kalau kita makannya nanti-nantian. Jadi yang utama dimakan itu ikan dulu. Itu dari pagi, Mang, tidak tidur. Pagi itu sampai ketemu maghrib, melek. Kalau kita karena orang syariat Islam ya, di situ ya akhirnya pakai tayamum dari pasir yang ada di hutan itu. Buat tayamum saya sholat. Sajadahnya tuh cuma daun pisang, Mang. Saya bingung kan kiblat itu kemana. Patokannya tuh matahari. Kalau matahari terbit berarti timur. Nah, ini sebelah sana barat. Saya sholat, cuma karena syaratnya nggak boleh ninggalin sholat. Dalam kepercayaan agamamu itu Islam. Kan sehari 5 waktu, jangan tinggalkan sholat. Jadi saya nurut. Di situ tuh saya kawinkan syariat Islam dengan ilmu alam, Mang. Tidak ada benturan. Tiga hari nggak ada apa-apa, Mang. Aktivitas biasa. Kalau malam nggak tidur, kalau tidur cuma siang sampai ketemu maghrib. Tapi di hari ketiga tuh godaan pertama anginnya dingin, mirip-mirip kayak salju. Saya bilang, wah, kayak tulang-tulang itu beku semua sampai ke darah. Saya ingat, Mang, saya pakai lagi wejangannya. Tarik napas, tahan, sampai nggak kuat, buang. Akhirnya hilang, Mang. Angin salju itu hilang. Tapi saya lihat itu yang di sebelah sana ada cahaya putih. Cahaya putih bercampur biru langit, kemerlap-kemerlapan. Saya lihat sekilas itu apa, tapi saya cuma fokus sama meditasi. Saya ngelihat terus, hilang. Jadi dari hari ketiga ini sampai ke hari 23, itu 20 hari. Godaannya tangan hitam, besar-besar, cakarnya panjang-panjang. Dari depan saya, tembus dari bawah tanah. Jumlahnya itu banyak, dikatakan puluhan, Mang. Saya tetap tahan. Cuma ya sedikit ngelawak, Mang. Saya itu waktu itu pakai bahasa Cirebon, aja teka. Aduh, aja teka. Nah, pas bilang gitu, artinya apa itu? Ya, Jangan datang gitu. jangan datang. Karena saya waktu itu masih simpang siur, Mang. Antara kuat apa enggak nih, belum yakin.